selamat malam. Lama nih vakum aku nggak bikin konten ya di YouTube. Kali ini aku mau bawain lah ceritaku, salah satu cerita dari Twitterku ya, tentang rumah gaib di balik pohon. Kisah ini aku tulis tanggal 2 Juni 2022. Udah gak lama sih, baru mau aku publish sekarang. Kita masuk ke ceritanya yuk. Cublak cublak suweng suwenge tinggal lenter. Terdengar suara anak-anak kecil di bawah pohon yang lumayan besar itu. Konon kabarnya usianya berkisar ratusan tahun. Diameter batangnya yang tidak biasa seolah isyaratkan usia pohon itu sudah tua. Yang membuat pohon itu tampak kokoh karena akar tunggangnya yang menjalar hingga beberapa meter dari tempat pohon itu berdiri. Bahkan akar pohon itu bertumbuh lebih cepat dibanding daunnya yang gugur karena cuaca. Dengan kuatnya akar pohon itu terus mencekam dan menghujam ke dalam tanah. Kelihatan memiliki nyawa memang. Banyak ahli spiritual yang mencoba meditasi di bawah pohon itu saat malam-malam tertentu. Dan rata-rata pengalaman yang mereka rasakan bisa dikatakan hampir sama. Pohon itu mereka beri nama Kiai Sudro, pelindung atau pengayom kahuripan. Apa saja pengalaman para spiritual saat bermeditasi? Saya katakan hampir sama. Berarti tidak semuanya merasakan hal yang sama. Semua tergantung ilmu kebatinannya sedalam apa. Ada satu rumah goib di balik pohon Kiai Sudro itu. Rumah dengan ornamen Jawa kuno dengan ukiran-ukiran indah menghiasi daun pintu dan jendela. Rumah era tahun 60-an yang semburatkan keestetikannya. Begitu perkataan seorang ahli spiritual. Kita sebut saja beliau Pak Sasongko. Laki-laki berusia 70 tahunan itu telah melakukan meditasi semalaman di bawah pohon Kiai Sudro. Saat meditasi itu, Pak Sasongko gagal menembus lebih jauh ke dalam rumah itu. Pasalnya, saat beliau hendak masuk ke rumah itu, seolah ada dinding tembus pandang yang menghalangi. Di balik dinding itu, beliau menyaksikan satu keluarga Jawa berpakaian ala bangsawan zaman dulu. Hanya saja, ada satu sosok anak kecil. Kondisinya sangat memprihatinkan. Badannya kurus, kulitnya kusam, dan hanya bertelanjang dada. Yono, ya, nama anak itu adalah Yono. Pak Sasongko mengucap nama itu, membuyarkan lamunan beberapa orang di sana termasuk aku. Kebetulan waktu itu aku ikut bapakku sekedar ingin tahu cerita Pak Sasongko setelah meditasi di sana. Yono niku sinten, Pak? Yono itu siapa, Pak? Tanya bapakku penasaran. Gimana nggak penasaran? Pak Sasongko hanya menyebut namanya saja waktu itu. Nggak tahu juga, mungkin bapakku yang kurang sabar menunggu cerita selanjutnya. Bukan tanpa alasan bapakku jadi penasaran ada apa di pohon itu. Karena sebetulnya bapakku sering melihat penampakan anak kecil bermain sendirian di bawah pohon itu. Awalnya dikira anak tetangga, akan tetapi ketika dilihat lebih seksama, penampilan anak itu tidak seperti anak-anak sekarang. Sangat lusuh, tidak memakai alas kaki, berkalung tali warna hitam di lehernya. Ya bisa dibilang seperti anak kecil zaman dulu. Ada bayangan nggak kalau lihat pohon jadul? Misalnya kalian melihat ke beberapa ilustrasi gambar. Mungkin kita sering melihat penampakan juga ya di pohon-pohon besar. Nah, pohon-pohon yang aku jelasin di rumah di balik pohon ini, seperti itulah penampakannya. Besar, rimbun, dan usianya mungkin ya hampir ratusan tahun. Pohon tua banget ya. Kembali ke cerita Yono ya. Yono hidup sebatang kara dan dijadikan budak di sebuah keluarga bangsawan. Yono iku bocah yatim piatu, melaski temenan kerep disiksa karo majikannya. Yono itu anak yatim piatu, kasihan sekali sering disiksa sama majikannya. Ujar Pak Sasongko sembari mengelus dadanya, tidak kuat melihat penderitaan anak sekecil itu. Usianya Yono sekitar 6 tahunan, usia yang terlalu belia dan harus kehilangan kedua orang tuanya. Aku kepengen melok Pak Yai, aku ingin ikut Pak Kiai.
Yono mencoba berkontak pada Pak Sasongko waktu itu. Pak Sasongko tampak berkaca-kaca merasakan kehadiran Yono. Sing sabar yo le, awakmu ra iso melo. Aek dhewe wis beda alam. Bapak janji kirim donga kanggo awakmu. Njaluk diparingi dolanan mboten? Yang sabar ya nak, kamu nggak bisa ikut, kita sudah beda alam. Bapak janji kirim doa buat kamu. Minta mainan tidak? Aku njaluk konco Pak Yai ben ra kesepen, ben iso takjak dolanan. Aku minta teman Pak Kiai biar tidak kesepian, biar bisa diajak mainan. Pak Sasongko terkejut mendengar permintaan Yono. Bapak-bapak yang ada di sana kebingungan melihat raut muka Pak Sasongko yang berubah pucat. Tubuhnya basah oleh keringat, sepertinya beliau ingin menyudahi komunikasi dengan sosok Yono ini, tapi kesulitan. Berkali-kali mengibaskan kedua tangannya, ada tekanan energi yang menekan bagian dadanya. Kalau orang yang melihat Pak Sasongko seolah susah nafas, padahal sebetulnya beliau sedang melepaskan energi negatif yang mulai menguasainya. Hampir 20 menitan Pak Sasongko berusaha lepas dan mengembalikan kesadaran penuh, dan akhirnya berhasil meski kelelahan. Pak, pohon Kiai Sudro itu menyimpan energi sangat besar, menjadi pusat berkumpulnya yang tak kasat mata, perlambang kedikdayaan, hampir sama dengan pohon beringin, perlambang persatuan kan. Yang bersatu bukan hanya manusia, tapi makhluk astral juga. Meski beda dimensi, mereka juga diciptakan, jadi harus ada keselarasan antara sama penghuni semesta. Kuasa Tuhan itu memang nyata adanya, yang tak kasat mata itu memang diciptakan agar kehidupan di dunia menjadi seimbang. Meski hanya dibatasi membran tipis, namun tak menyurutkan sosok astral itu keluar masuk ke dimensi manusia. Pak Sasongko tidak habis pikir atas permintaan Yono yang menginginkan teman karena dia kesepian. Mungkin semasa hidupnya, anak bernama Yono ini dibiarkan kelaparan dan dikurung sendiri di sebuah ruangan sempit tanpa ventilasi udara, hingga ia sekarat lalu meninggal. Dan ternyata hal itu bukan isapan jempol semata. Sosok Yono ini terus menampakkan diri dan mengajak anak-anak kecil bermain di bawah pohon Kiai Sudro itu. Dan banyak keanehan yang terjadi saat bermain itu, mereka menjadi tidak kenal waktu, terkadang hingga menjelang senja. Tidak segera pulang ke rumahnya masing-masing, sampai orang tua mereka dibuat bingung mencari di mana keberadaannya. Padahal mereka sedang bermain di bawah pohon Kiai Sudro itu. Le, lapo ning kono, ayo bali wes sore. Seorang wanita bertubuh gemuk memanggil salah seorang anak yang sedang bermain di sana. Ada sekitar 4 anak yang berkumpul dan asik bermain gundu di bawah pohon itu. Dan tahu tidak, salah satunya adalah Yono. Mengkusik mak, hurung sore kok kon bali, jawab Eko dengan muka kesalnya. Ia tak pedulikan ibunya yang berkacak pinggang, menahan amarahnya karena tidak digubris oleh anaknya. Dalam pandangannya hanya ada 3 anak yang sedang bermain di sana, karena ia tidak bisa melihat sosok bernama Yono ini. Dengan langkah tergesa, ia mendekati Eko, lalu menjewer kupingnya. Balik ora kue, ayo dibubar, balik wes sore, bentak Busaroh pada anak-anak itu. Eko meringis menahan sakit. Sepanjang jalan Eko menangis karena masih kesal pada ibunya. Sesampai di rumah, wes, ndang atus kono, bocah kok angel dikandeni. Mandi sana, anak kok susah dikasih tahu. Gerutu Busaroh seraya berjalan menuju kamarnya Eko. Mengambil handuk, selesai mandi ketika sedang makan. Mak, Yono mau Yono ki omahe apik lho, Mak. Mau aku angger karo Cahyo dijak dolan tono. Ah, Yono ki sapa le? Mau mama eruhi gur angger lo Cahyo awakmu. Cah telu. Tetek ning ngisor wit kono kae. Ah, Yono ki sopo nak? Tadi ibu cuma lihat Angger sama Cahyo sama kamu bertiga di bawah pohon itu. Wela tenan mak, aku ora ngapusi wong mau dijak ndelok-ndelok. Tapi kok omahe sepi yo mak. Yono tinggal karo sopo mak? Wela, betulan bu, aku nggak bohong. Tadi diajak lihat-lihat, tapi kok rumahnya sepi yo bu. Yono tinggal dengan siapa? Bu Saroh semakin dibuat bingung dengan pertanyaan anaknya berulang kali bicara tentang Yono. Terbesit kekhawatiran di wajahnya bahwa anaknya sedang diganggu sosok astral bernama Yono ini. Lah Yono kuwi kepiye le wujude? Lah Yono itu bagaimana bentuknya nak?
Ya kaya aku mak, tapi Yono ora tau nggo klambi. Ya seperti saya bu, tapi Yono tidak pernah pakai baju. Apa? Ra nggo klambi? Lah mama mau ora weruh babar blas kok le. Apa? Nggak pakai baju? Tadi ibu nggak lihat sama sekali kok nak. Ujar Bu Saroh dengan wajah penuh keheranan. Ada tanda tanya besar yang menggantung di pikirannya mengenai sosok Yono ini. Sebab tempo hari Bu Saroh sempat berbincang dengan bapakku. Oh ya, nama aku sendiri adalah Tomo, putra Pak Fauzan. Rumahku tak jauh dari rumah Bu Saroh dan sekitar 100 meter itulah pohon Kiai Sudro berada. Letaknya di pinggir persawahan. Di tepian pohon itu ada saluran irigasi yang mengairi hektaran sawah warga. Kalau untuk berteduh siang lumayan adem juga, tapi kalau malam jangan tanya. Aura keangkerannya bakal membuat bulu kuduk merinding teralalalala. Oke, karena terlalu panjang, aku bikin part 2-nya ya. See you next.